Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 308. Rambut ungu panjang di dada kera pembunuh jatuh, dan daging dan darah terbang kemana-mana, memperlihatkan tulangnya yang gelap. Tubuhnya yang seperti gunung ditembak ribuan kaki di hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi sepanjang jalan. Ledakan. Tubuh besar itu akhirnya menghancurkan pepohonan dan menghancurkan lubang yang dalam di hutan yang hancur. Pada saat ini, api emas Kirin, yang ditiup ke dalam kehampaan oleh tongkat, menghentikan tubuhnya ketika dia menari di udara. Kemudian, dia terbang ke kera pembunuh dewa di udara dan menikam dada kera pembunuh dewa dengan paku seperti sabit raksasa di keempat kukunya. Hati-hati, kera tua, Tan Yun berteriak, dan 4 kuku kaki Jin Yan Kirin telah menembus dada kera pembunuh dengan darah. Tuan, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Dalam raungan kera pembunuh iblis, dia membuka taringnya yang ganas dan merobek dan menggigit leher besar unicorn api emas dengan darah emas yang disemprotkan. Ah! Teriak unicorn api emas. Dengan sabit seperti paku di keempat kukunya, dia meraih kera pembunuh dan melonjak ke langit. Seperti meteor besar, dia meledak ke hutan yang jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Dalam suara gemuruh, api emas Kirin membanting kera pembunuh ke tanah. Kera pembunuh menggigit gading di leher Jin Yan Kilin. Ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendur, Jin Yan Kilin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk membebaskan diri dari gigitan di lehernya. Kemudian, 3 kuku menginjak perut kera pembunuh, dan kuku raksasa lainnya menginjak kepala kera pembunuh dengan seluruh kekuatannya. Bang! Kuku raksasa dengan kekuatan tak berujung. Saat menginjak kepala kera pembunuh, kulit dan daging kepala kera pembunuh akan meledak, darah akan memercik, dan darah akan mengalir melalui 7 lubang. Namun, yang mengejutkan Jin Yan Kilin adalah bahwa ia berpikir bahwa satu kukunya sendiri bisa menginjak kepala kera. Tapi apa hasilnya? Meskipun gorila itu memperlihatkan tengkoraknya yang gelap, itu sangat sulit, belum lagi menghentak, dan bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda hanya berada di tahap keempat perampokan. Mengapa tulangmu begitu tidak bisa dihancurkan? Jin Yan Kilin tidak bisa menahan raungan. Kenapa kamu, Pak, meledak untukku? Langit membunuh kera iblis, yang ditekan di tanah dengan kakinya menghadap ke langit, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mengenai pintu wajah Kirin api keemasan. Oh, tidak. Klik. Ketika api emas unicorn menjerit, hidung dan mulutnya meledak ketika terkena kera pembunuh iblis, dan beberapa gigi raksasa jatuh dengan darah. Untuk sementara waktu, api emas Kirin tampak seperti Venus. Bang! Ketika pahat yang membosankan mengenai, kera pembunuh itu memukul dahi Kirin yang menyala keemasan dengan tengkoraknya lagi. Pada saat itu, dalam percikan darah, jelas bahwa retakan muncul di tengkorak Kirin api emas. Ah! Ketika Jin Yan Kilin meratap, kera pembunuh iblis membuang tongkat raksasa itu. Rumah itu seperti tinju raksasa, dengan kekosongan yang retak, dipahat di wajah kiri dan kanan Jin Yan Kilin seperti tetesan hujan. Bang-bang. Dalam darah dan daging yang terbang, Jin Yan Kilin masih dengan keras kepala menekan kera pembunuh iblis ke tanah. Itu menahan rasa sakit yang parah dan meraung dengan marah, mati. Bas. Kekosongan bergetar, dan ekor besar penuh sisik emas tiba-tiba berdiri, seperti lembing tebal, dengan darah, menembus perut kera pembunuh. Kemudian, 2 monster, berdarah dan ganas, bergulat di hutan dan dengan kejam menghancurkan pohon-pohon kuno seperti gunung di sekitarnya. Pada saat ini, Mu Mengyi, yang berada dalam kehampaan, melihat ke murid Huang Fu, mundur dan menjauh dari sini untuk mencegah terpengaruh oleh kera tua dan Kirin. Ini kakak ipar. Ini kakak perempuan bela dirimu. Murid-murid berjasa dalam satu nada dan 4 divisi lainnya menginjak pedang terbang satu demi satu dan melesat ke langit yang jauh.
Xiao, Ziyan, Huang Fuyu, ayo pergi untuk menyelamatkan Tan Yun. Mu Mengyi meninggalkan sepatah kata pun dan memimpin dalam terbang menuju Tan Yun dengan pedangnya. Zhong Wuxiao, Sue Ziyan dan Huang Fuyu mengikuti. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi, yang dievakuasi dari kejauhan dengan pedang terbang, tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan 4 orang Mu Mengyi akan menyelamatkan Tan Yun. Dia mengertakkan gigi dan berbalik. Huang Fu, Junping, Kesinyi, Sangguan Bingbing, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Namong Ruxue dan Luo Fan juga berbalik dan terbang menuju Tan Yun. Saat ini, Ru Yanchen, yang tinggi di atas Tan Yun, memandang Mu Mengyi, yang terbang menuju Tan Yun, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, sudah terlambat untuk menabung sekarang. Ru Yanchen melambai pada lebih dari 1.900 orang di belakangnya. Siapa yang membunuh Tan Yun terlebih dahulu, Tuan Muda memiliki hadiah. Kali ini, Ru Yanchen belajar menjadi pintar. Meskipun dia sangat percaya bahwa Tan Yun pasti terluka parah sekarang di bawah tekanan 10% dari Jin Yan Qilin, dia masih khawatir Tan Yun berpura-pura, jadi dia menyerahkan rencananya untuk melakukannya untuk Tan Yun sendiri. Kemudian dia menemukan betapa benarnya keputusannya. Itu Tuan kecil. Bunuh Tan Yun. Ayo pergi. Dalam semburan jeritan bersemangat, lebih dari 1.900 murid melompat dari pedang terbang satu demi satu, memegang pedang terbang dan menyelam ke bawah batang tempat Tan Yun berada. Pasti ada pria pemberani di bawah hadiah berat. Selain itu, semua murid dari Sekte Abadi-Abadi berpikir Tan Yun masih terluka parah. Adegan lebih dari 1.000 orang membunuh Tan Yun dengan berbagai senjata ajaib membuat penyelamatan kurang dari Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan lainnya. Wajah mereka sangat pucat. Tidak. Tan Yun. Saudara Tan. Kakak senior Tan. Mu Mengyi, Xiao, Huang Fuyu dan yang lainnya berteriak putus asa. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk terbang menuju Tan Yun, tiba-tiba, suara dingin yang penuh niat membunuh datang dari batang gunung. Mengyi, aku baik-baik saja. Aku akan berurusan dengan mereka. Pergi dan bunuh kamu Ru Yanchen. Mu Mengyi dan yang lainnya merasa lega, pergi dengan pedang terbang untuk membunuh Ru Yanchen 5.000 kaki jauhnya. Sialan, melarikan diri. Ru Yanchen tertegun. Tanpa banyak berpikir, dia menawarkan perahu roh Zongpin Yazun dan melarikan diri. Mu Mengyi dan yang lainnya tidak bisa mengejar ketinggalan, jadi mereka harus menyerah. Pada saat ini, Tan Yun berada di atas, dan tiba-tiba, suara Tan Yun tanpa emosi terdengar satu demi satu. Hong Meng Sentong. Api Hong Meng. Api es Hong Meng. Bunuh. Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun, berlumuran darah dan kulit, memancarkan tenda merah aneh dari pupilnya yang besar. Puluhan murid yang memimpin yang melihat ke Tan Yun tampak kusam. Ketika Tan Yun melintas, dia membunuh puluhan murid dengan pedang ungu dan darah. Kemudian, ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng dan naik ke langit, para murid di atas buru-buru menutup mata mereka dan melarikan diri ke 4 arah dengan pedang terbang. Jelas, mereka tahu mereka telah ditipu. Ho ho. Dalam raungan, nyala api Hong Meng dilewati oleh puluhan murid, yang berubah menjadi ketiadaan dalam kehampaan. Tidak. Ah. Api es Hong Meng di telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba meledak dan dibakar oleh ratusan murid. Ratusan murid tiba-tiba berubah menjadi patung es dan meledak. Tan Yun melihat lebih dari 1.600 musuh yang melarikan diri ke segala arah dengan pedang kekaisaran. Dia memegang pedang terbang Xiaozi, dan sosoknya berkelap-kelip di kehampaan, membunuh mereka semua. Di bawah setiap pedang Tan Yun, kepala musuh dipotong dan tubuhnya dibagi menjadi 2 dan mati. Plop, plop. 600 orang tewas dalam 3 periode napas. Mayat dan mayat yang rusak dihancurkan dari kehampaan dengan darah. 1.000 murid yang tersisa berlarian dalam ketakutan. Mata Tan Yun memerah, tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, dan sosoknya melintas. Setelah memotong kepala seorang murid dengan pedang, dia meraung, bicara melamun, Xiao, kamu mengelilingi dan menghentikan mereka. Kita harus membunuh mereka semua hari ini.
Bagus, Mu Mengyi menjawab, dan bayangan itu melintas. Itu muncul 300 kaki jauhnya. Di antara rotasi pergelangan tangannya yang cerah, tirai pedang berbulu dengan panjang 100 kaki menyelimuti 3 murid yang melarikan diri. Tidak. Segera, 2 murid digantung. Ketika murid lain menghindar ke belakang, klik. Tan Yun muncul di belakangnya, tangan kanannya dimasukkan dari punggungnya, mematahkan tulang belakangnya dan menusuk keluar dari dadanya. Wosh! Huang Fuyu, Huang Fu Tingfeng, Sue Ziyan, Namong Ruksue, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Ping, Sangguan Bingbing dan Luo Fan semuanya mengerahkan serangan terkuat mereka. Dengan pedang dengan berbagai atribut, mereka membunuh musuh sambil menginjak pedang terbang di atas ring, mengelilingi ribuan murid. Ziyan, kamu pegang di sini, aku akan masuk dan membantu Tan Yun. Setelah Huang Fuyu meninggalkan sepatah kata pun kepada Sue Ziyan ratusan kaki jauhnya di sebelah kiri, sepasang sayap suci cerah seputih salju di punggungnya tiba-tiba mekar dan berubah menjadi raksasa 10 kaki. Kemudian, di sayap cahaya suci, untaian pola suci emas muncul. Dia mengepakkan sayapnya secepat kilat dan bergegas ke musuh yang dikelilingi. Bunuh! Sambil memegang pedang terbang dan mengepakkan sayapnya, Huang Fuyu dengan cepat melewati musuh seperti serigala menjadi domba. Setiap kali dia berlari melewati seorang murid dari istana peri abadi terbunuh dengan memotong tenggorokannya. Kakak ipar dan ipar kedua, mari kita menjebak mereka. Pergi dan bantu kakak laki-laki bela diri Tan. Pada saat ini, lebih dari 1.400 murid dari satu Vena berjasa dan lebih dari 1.700 murid dari 4 pembuluh darah lainnya berkumpul dengan pedang terbang dan berteriak kepada Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Bagus, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, wajah cantik Yao, skin sentuhan rasa malu, dan membunuh musuh dengan pedang. Aku akan membantu kakak iparku juga. Sue Ziyan langsung dibagi menjadi 5 Sue Ziyan dengan atribut logam, kayu, air, api dan bumi seperti Dewi Ungu yang kejam, menuai kehidupan musuh. Tan Yun, hitung aku. Setelah mendengarkan senyum ganas angin, Huang Fu memandang ke Sinyi dengan penuh kasih sayang. Sinyi, ayo pergi bersama. Di sisi lain, Sangguan Bingbing tersenyum pada Jun dan berkata, ayo pergi juga. Kemudian, Baili Longtian dan Xiao Qingxuan juga membela pedang mereka dan membunuh musuh Tian. Xiang dan Zhu Ruolin, setelah saling memandang, menampilkan kitab suci makam kuno. Kedua wanita itu memasuki pengepungan bersama untuk membunuh musuh. Rock Gongsun Ruoxi terbang dan pedangnya sedingin es. Dia membunuh seorang murid laki-laki di tempat. Hanya dalam beberapa menit, ribuan murid sekte abadi-abadi telah meninggal lebih dari 300 orang. 600 orang yang tersisa menginjak pedang terbang dan menyaksikan diri mereka dikelilingi oleh lebih dari 3.000 murid Huang Fu Sengsong. Kebanyakan dari mereka menangis dan berlutut di atas pedang terbang untuk memohon belas kasihan. Maafkan kami. Kami belum ingin mati. Tan Yun, tolong biarkan mereka menyelamatkan kami. Dalam menghadapi memohon belas kasihan, Tian Xiang dan yang lainnya tidak berhenti membunuh dan melihat Tan Yun, yang berlumuran darah, telinga, hidung dan mulut berdarah. Menurutmu apa yang aku lakukan? Tan Yun, yang membunuh mata merah, melintas ketika dia meledakkan kepala seorang murid dengan tinju kanannya, dan mencubit leher seorang pria dengan tangan kirinya. Tan Yun meraung, jangan lupa apa yang aku katakan. Kita bisa bersimpati dengan kehidupan, tapi kita tidak akan pernah bersimpati dengan musuh. Ingat, jika kita tidak memiliki keratua, kita akan dibunuh oleh Jinyan Qilin. Murid sekte abadi-abadi pantas mati. Bunuh mereka semua. Mendengar pidato itu, Tian Xiang dan yang lainnya mengesampingkan satu-satunya kebaikan dan kasih sayang di hati mereka dan sekali lagi meluncurkan pembantaian kejam terhadap lebih dari 600 murid sekte abadi-abadi. Mereka tahu bahwa, seperti yang dikatakan Tan Yun, jika mereka tidak memiliki perlindungan keratua, mereka baru saja dihancurkan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang musuh. Hanya, bunuh. Pembunuhan itu berlangsung sepanjang waktu minum teh, dan jeritan para murid sekte abadi-abadi,
serta pelecehan dan kutukan Huang Fu Shengzong dan Tan Yun, kembali diam. Ini berarti bahwa lebih dari 1.900 orang dari Sekte Abadi-Abadi meninggal kecuali pelarian Ruyan Chen. Hanya di hutan yang hancur di bawah, meninggalkan tubuh yang tidak tahan untuk melihat langsung. Ah! Tiba-tiba, jeritan kera itu datang dari hutan ratusan mil di timur. Kemudian, jeritan Jinyan Qilin juga terdengar. Oh, tidak, Jin Linku. Kera tua, tunggu, aku akan membantumu. Tan Yun berteriak dengan cemas. Segera, melihat kembali Kemu Menghu dan yang lainnya, dia berkata dengan keras, bagaimanapun, Jinyan Qilin adalah monster urutan kelima. Kita tidak tahan dengan pukulan apapun di bawah cedera seriusnya. Tubuhku kuat, aku akan membantu kera tua. Anda mendengarkan perintah dan mundur 100 mil. Kamu tidak bisa mengikuti. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun yang cemas menginjak pedang terbang dan hanya terbang dari 100 kaki. Mu Membalderi berteriak, Tan Yun, tunggu. Ada apa? Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, dengan sedikit kelembutan di matanya yang cemas. Berjanjilah padaku untuk kembali hidup-hidup. Gumam dengan air mata berlinang. Tan Yun mengangguk berat, menghapus darah yang menyembur dari hidungnya, menginjak pedang terbangnya dan menembak ke kejauhan. Di hutan yang gelap, ada ledakan keras, dan api emas unicorn menendang kera yang terluka ratusan kaki. Pada saat ini, Jinyan Qilin memiliki jinlin besar yang tak terhitung jumlahnya, yang robek berdarah oleh kera pembunuh dalam pertarungan dengan kera pembunuh barusan. Itu ditutupi dengan darah emas, terutama luka di lehernya yang digigit oleh kera pembunuh iblis. Sebaliknya, kera gorila hampir tidak bisa dikenali, memperlihatkan tulangnya yang gelap. Tubuhnya yang seperti gunung ditutupi dengan bekas cakar besar, terutama daging dan darah yang retak di dadanya, memperlihatkan tulang-tulang besar. Jelas, cedera gorila jauh lebih buruk. Hahaha, kamu kera sialan, sekarang kamu lebih dihormati daripada Ben. Jinyan Qilin tersenyum dengan cibiran manusiawi, dan sepasang murid emas penuh dengan arti kemenangan. Kamu bahkan tidak bisa berdiri. Apa yang bisa kamu ambil untuk melawan Ben? Tiba-tiba, suara Jinyan Qilin tiba-tiba berhenti, dan warna yang luar biasa memenuhi pupil besar itu. Tapi itu adalah hari yang terluka parah membunuh kera iblis. Dia membuka mulutnya yang besar, taringnya dengan keras dan perlahan berdiri dan meraung, saya memiliki warisan tuan saya. Kecuali kamu merusak organ dalamku, bahkan jika aku tidak memiliki daging dan darah, aku tidak akan mati. Ayo, kera pembunuh iblis itu meraung marah dan jatuh ke tangan tongkat gelap besar yang berjarak ribuan kaki jauhnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Kera pembunuh iblis itu meraung dengan marah, mengguncang dedaunan yang jatuh di sekitarnya. Itu melompat ribuan kaki, memegang tongkat di kedua tangan, dan menghancurkan kepala Kirin api emas dengan kekosongan yang runtuh. Api emas Kirin, yang mengetahui bahwa tongkat besar kera pembunuh iblis itu kuat, tidak berani melawan dengan keras, dan segera menghindar 300 kaki ke kanan. Ledakan. Ketika tongkat raksasa itu menghantam tanah, retakan teroris sepanjang ribuan kaki memanjang, kera pembunuh itu melompat ke kanan, mengguncang tongkat raksasa dan menyapu kepala api emas Kirin. Bang! Ah! Api emas Kirin melolong dengan darah emas di kepalanya, dan tubuhnya yang besar seperti layang-layang yang patah, yang ditiup ribuan kaki ke tanah. Kera yang terluka parah, setelah 2 pukulan berturut-turut, terengah-engah seperti sapi dan mencapai tanah dengan tongkat. Tubuhnya gemetar dan jatuh. Mengaum. Tengkorak Jinyan Qilin ditutupi dengan retakan lebat. Dia bangkit dalam kebingungan. Jinyan Qilin mengungkapkan warna yang ganas, aku akan membunuhmu. Dong dong dong. Api emas Kirin memuntahkan dengan kekuatan iblis emas, seperti banteng gila, dengan kekosongan retak, penuh dengan debu, dan bergegas ke kera pembunuh iblis. Bunuh. Kera pembunuh iblis mengayunkan lingkaran bunga tongkat dengan tangan kanannya dan mengenai api emas kepala Kirin lagi. Bang! Ah! Jinyan Qilin tiba-tiba menoleh dan mengibaskan ekornya. Kedua gerakan itu selesai seperti kilat. Ekor skala emas yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan keras ditarik ke arah leher kera pembunuh iblis. Jika pada waktu biasa,
kera pembunuh dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi sekarang terluka parah dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bang! Dengan percikan darah, ekor raksasa skala emas mengenai leher kera pembunuh. Kera pembunuh itu meratap. Ketika ditarik, api emas Kirin berlari. Ekor raksasa itu seperti ular piton emas raksasa, membungkus leher kera pembunuh dengan kecepatan tinggi. Bang! Api emas Kirin mengguncang ekor besar itu, terus melemparkan kera pembunuh iblis, dan kemudian tanpa ampun menghancurkannya ke tanah. Kera pembunuh memuntahkan darah dari mulutnya, dan pupil besarnya menonjol dengan keras. Dia mengeluarkan raungan rendah. Telapak tangannya mencoba yang terbaik dan mengenai dahi Kirin api emas lagi. Bang! Retakan lebar ibu jari retak di dahi Jinyan Qilin. Jinyan Qilin merasakan sakit yang tajam dan pusing di benaknya. Tiba-tiba, kecepatannya melambat. Itu saja, Tan Yun, yang memiliki pedang kekaisaran 6.000 kaki jauhnya, memegang pedang terbang Xiaozi di tangan kirinya dan Jin pedang ilahi Hongmeng di tangan kanannya, menampilkan langkah ilahi Hongmeng, meraih pedang terbang dan berkelap-kelip ke depan dengan kecepatan tinggi. Setiap kali sosok Tan Yun berkedip, dia melintasi kekosongan 2.000 kaki. 3 kali kemudian, ketika Tan Yun muncul di atas api keemasan Kirin, hatinya meraung, ungu kecil melukai matanya. Saat Tan Yun membuang pedang terbang ungu dengan tangan kirinya, dia menggenggam pedang Divine Jinni dengan kedua tangan dan menyelam ke bawah. Tubuhnya menggambar busur yang indah dan beracun di kehampaan dan memasukkannya ke leher yang robek oleh kera pembunuh di depan Jinyan Qilin. Uff! Pedang ilahi Jinni dimasukkan ke leher Jinyan Qilin dan tiba-tiba menjadi 10 kaki besar. Tiba-tiba, darah emas menyembur keluar dari leher. Derit! Tan Yun memegang pedang di kedua tangannya dan berputar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, Jinni, pedang ilahi, menggantung leher Jinyan Qilin. Ah! Manusia yang rendah hati, beraninya kamu menyelinap ke Ben Shou dan mati. Jinyan Qilin tidak pernah berpikir bahwa semut mol yang rendah hati akan menyelinap ke dalam dirinya. Ketika dia meraung marah, ekor raksasanya tiba-tiba melepaskan kera pembunuh dan memompanya ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang tak tertandingi. Klik! Tan Yun menghindar dengan mengerikan. Meskipun dia menghindari azab kematian, bahu kirinya ditarik oleh ekor raksasa, yang tiba-tiba meledak, dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya dengan darah yang disemprotkan. Tan Yun, yang kehilangan lengannya, menyemprotkan darah ke mulutnya, kepalanya bersenandung, dan tubuhnya ditarik ke udara. Terima nasibmu. Jinyan Qilin menarik ekor skala emas dan menariknya ke Tan Yun. Saat ini, pedang panjang ungu melonjak lebih dari 10 kaki, dengan suara gelembung pecah, dimasukkan ke mata kiri Jinyan Qilin. Ah! Matamu! Tidak! Dalam raungan Jinyan Qilin, ekor raksasa tanpa sadar menyerah mengejar Tan Yun. Uff! Pedang terbang ungu ditarik keluar dari mata kiri Jinyan Qilin dan dimasukkan ke mata kanan Jinyan Qilin seperti kilat. Jinyan Qilin jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Tiba-tiba mengangkat kuku depannya dan mengenai pedang terbang yang dimasukkan ke matanya. Ah! Jeritan seorang wanita datang dari pedang terbang, tetapi roh alat Xiaozi terluka parah. Pada saat itu, tubuh pedang yang memancarkan lingkaran cahaya ungu menjadi gelap. Unicorn api emas, yang kehilangan matanya, melambaikan kepalanya, melemparkan pedang terbang ungu yang dimasukkan ke mata kanannya dan jatuh ke tanah. Pedang terbang ungu, tubuhnya bergetar. Ia ingin terbang, tetapi tidak bisa melakukannya sepanjang waktu. Api emas Kirin, yang kehilangan matanya, melepaskan kesadaran binatangnya yang dilemahkan oleh cedera serius dan mengunci Tan Yun ribuan kaki jauhnya. Manusia, aku akan menghancurkanmu. Leher dan mata Jinyan Qilin menyemburkan darah, melompat dengan 4 kuku dan terbang ke Tan Yun ribuan kaki jauhnya. Saat ini, Tan Yun, yang kehilangan lengannya dan terhuyung-huyung, menarik sedikit ejekan dari sudut mulutnya. Suara Tan Yun terdengar dari pikiran kera pembunuh iblis, "Kera tua, tunggu. Kamu menangkapnya sekarang dan beri aku 3 istirahat." Saat ini, Jinyan Qilin menatap senyum Tan Yun, dan firasat yang tidak menyenangkan muncul secara spontan. Kemudian, dia merasakan raungan dari belakang.
Ketika dia hendak melihat ke belakang, kera pembunuh itu bergegas ke arahnya, meraih ekor Jinyan Qilin dengan kedua tangan, dan menarik Jinyan Qilin turun dari kehampaan. Mengaum. Meskipun cedera serius, kera pembunuh menekan unicorn api emas ke tanah dengan anggota tubuhnya yang besar. Mati. Ekor raksasa keras unicorn api emas memukuli kera pembunuh tanpa menyebutkan, bang, bang. Dengan setiap ekor ditarik keluar, ada potongan besar daging dan darah di permukaan tubuh kera pembunuh, yang terpisah dari tubuh dan sangat tragis. Mengaum. Kera pembunuh iblis membuka mulutnya, menikam taringnya ke dada unicorn api emas, dan dengan lemah berteriak, "Tuan, ayolah. Aku tidak bisa bertahan." Wosh. Tan Yun meraih dada Jinyan Qilin dengan jin pedang divine di tangannya. Dia mengebor luka leher besar Jinyan Qilin dengan jin pedang divine di tangannya. Dia mulai melambaikan pedang ilahi dengan putus asa, berkedip cepat di leher yang panas. Dia mengayunkan pedang tanpa lelah dan memotong leher Jinyan Qilin. Tidak. Jangan bunuh aku, Tan Yun. Selamatkan hidupku. Tan Yun, selama kamu mengampuniku, aku akan mengikuti jejakmu di masa depan. Pada saat berikutnya, jeritan cepat dan terputus-putus Jinyan Qilin berdering di hutan ribuan mil di sekitar. Pada saat ini, Mu membaloni dan yang lainnya di luar kehampaan 600 mil, mengikuti suara pedang satu demi satu. Mu Mengcong dan yang lainnya berjalan melalui hutan yang rusak dengan pedang terbang. Ketika api emas Kirin muncul, mereka melihat pemandangan yang sangat tragis dan tercengang. Saat ini, kera berkulit gelap yang tidak dikenal itu terbaring di tanah kelelahan dan sekarat. Dengan napasnya yang lemah, aliran darah menyembur keluar dari dadanya. Dan Jinyan Qilin jatuh dalam genangan darah dan mati. Namun, tidak ada Tan Yun di mata semua orang. Tan Yun, Meng Yi dan Zhong Wuxiao menangis dan berteriak sedih.